Selamat pagi teman-teman dan Mbak Jen, selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok akan mempresentasikan materi The Visual System. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Anggi Hazel Patricia, saya sendiri Dina Lorencia, Hayala Bekti, dan O'Brien Aritolin. Kebanyakan orang mungkin mengira penglihatan mereka telah berevolusi untuk merespon pola cahaya yang masuk ke mata mereka seakurat mungkin. Tentu saja, mereka menyadari keterbatasan nyata dalam keakuratan sistem visual mereka, dan mereka menghargai kejadian-kejadian aneh tersebut yang disebut ilusi visual, di mana mereka ditipu untuk melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Namun, kekurangan tersebut umumnya dianggap sebagai ketidaksempurnaan kecil dalam sistem yang merespon dunia luar dengan setepat mungkin. Nah, tujuan utama kami dalam bab ini adalah membantu kita mengapresiasikan kreatif yang melekat pada sistem visual kita sendiri. Pertama, ada cahaya masuk ke mata dan mencapai retina. Kita mungkin mengetahui hewan seperti kucing, burung hantu, dan hewan nokturnal lainnya yang memiliki kemampuan untuk melihat di kegelapan. Beberapa hewan memang memiliki kemampuan adaptasi khusus yang memungkinkan mereka untuk dapat melihat di pencahayaan yang sangat redup. Namun, tidak ada hewan yang dapat melihat di kegelapan total. Cahaya yang dipantulkan ke mata kita dari benda-benda yang ada di sekitar merupakan dasar kemampuan untuk melihat. Jadi, jika tidak ada cahaya, kita tidak dapat melihat. Cahaya terkadang didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetik yang panjang gelombangnya antara 380 hingga 760 nanometer. Tidak ada yang istimewa dari panjang gelombang ini, kecuali sistem penglihatan manusia yang meresponnya. Faktanya, beberapa hewan dapat melihat panjang gelombang yang tidak dapat dilihat oleh kita manusia. Misalnya, ular derik. Mereka dapat melihat gelombang inframerah yang terlalu panjang jika dilihat oleh kita manusia. Hasilnya, mereka dapat melihat mangsanya yang berdarah panas di tempat yang menurut kita manusia adalah tempat gelap gulita. Panjang gelombang dan intensitas adalah dua sifat yang menjadi perhatian khusus. Panjang gelombang karena memainkan peran penting dalam persepsi warna, dan intensitas karena memainkan peran penting dalam persepsi kecerahan. Dalam bahasa sehari-hari, konsep panjang gelombang dan warna sering digunakan secara bergantian. Begitu pula intensitas dan kecerahan. Misalnya, kita biasa menyebut cahaya yang kuat dengan panjang gelombang 700 nanometer sebagai cahaya yang merah dan terang. Padahal, sebenarnya persepsi kita terhadap cahaya tersebut bukan cahaya itu sendiri yang merah dan terang. Pupil dan lensa. Jumlah cahaya yang mencapai retina diatur oleh jaringan kontraktil yang berbentuk seperti donat, yaitu iris, yang memberikan warna khas pada mata kita. Cahaya masuk ke mata melalui pupil, yaitu lubang pada iris. Penyesuaian ukuran pupil sebagai respon terhadap perubahan pencahayaan yang merupakan kompromi antara keduanya. Sensitivitas atau kemampuan mendeteksi keberadaan benda remang-remang dan ketajaman, kemampuan melihat detail benda. Ketika tingkat pencahayaan tinggi dan sensitivitas tidak penting, sistem visual mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan menyempitkan pupil. Ketika pupil menyempit, gambar yang jatuh pada setiap retina menjadi lebih tajam dan kedalaman fokusnya lebih besar. Artinya, rentang kedalaman yang lebih besar secara bersama tetap fokus pada retina. Namun, ketika tingkat pencahayaan terlalu rendah untuk mengaktifkan reseptor secara memadai, pupil akan membesar, membiarkan lebih banyak cahaya masuk, sehingga mengorbankan ketajaman dan kedalaman fokus. Di belakang setiap pupil terdapat lensa yang memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Ketika kita mengarahkan pandangan kita pada sesuatu yang dekat, ketegangan pada ligamen yang menahan masing-masing lensa pada tempatnya disesuaikan oleh otot siliaris dan lensa mengambil bentuk silinder alaminya. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan lensa untuk membiaskan atau membelokkan cahaya sehingga menjadikan objek dekat menjadi fokus yang tajam. Saat kita fokus pada objek yang jauh, lensanya menjadi pipih. Proses penyesuaian konfigurasi lensa untuk memfokuskan bayangan pada retina disebut akomodasi. Selanjutnya, posisi mata dan disparitas binokular. Deskripsi mata vertebrata tidak akan lengkap tanpa pembahasan tentang ciri mereka yang paling jelas.
Fakta bahwa mereka berpasangan. Salah satu alasan mengapa vertebrata mempunyai dua mata adalah karena vertebrata mempunyai dua sisi, yaitu kiri dan kanan. Dengan memiliki satu mata di setiap sisinya, yang merupakan susunan paling umum, vertebrata dapat melihat hampir ke segala arah tanpa menggerakkan kepalanya. Namun, mengapa beberapa vertebrata, termasuk manusia, memasang matanya berdampingan di depan kepalanya? Pengaturan ini mengorbankan kemampuan melihat ke belakang, hingga apa yang ada di depan dapat dilihat melalui kedua mata secara bersamaan. Selanjutnya yaitu retina dan translation menjadi sinyal syaraf. Setelah cahaya melewati pupil dan lensa, cahaya itu menjadi retina. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal syaraf, menghantarkannya menuju sistem syaraf pusat atau SSP, dan berpartisipasi dalam memproses sinyal. Selanjutnya, struktur retina. Retina terdiri dari 5 jenis neuron. Yang pertama reseptor, yang kedua sel horizontal, yang ketiga sel bipolar, yang keempat sel amakrin, dan yang kelima sel ganglion retina. Masing-masing dari 5 jenis neuron retina ini mempunyai berbagai subtype. Lebih dari 60 jenis neuron retina berbeda telah diidentifikasikan. Perhatikan bahwa sel amakrin dan sel horizontal dikhususkan untuk komunikasi lateral atau komunikasi melintas saluran utama masuk sensorik. Cahaya mencapai lapisan reseptor hanya setelah melewati lapisan lainnya. Kemudian, setelah reseptor diaktifkan, pesan saraf dikirim kembali melalui lapisan retina ke sel ganglion retina, yang aksonnya menonjol melintas bagian luar retina sebelum berkumpul dalam satu ikatan dan keluar dari bola mata. Susunan luar dan dalam ini menimbulkan dua masalah penglihatan. Pertama, cahaya yang masuk terdistorsi oleh jaringan retina yang harus dilaluinya sebelum mencapai reseptor. Alasan lainnya adalah agar kumpulan akson sel ganglion retina dapat meninggalkan mata, harus ada celah pada lapisan reseptor. Celah ini disebut titik buta. Masalah pertama dari dua masalah ini diminimalkan oleh fovea. Fovea adalah sebuah lekukan yang diameternya sekitar 0,33 cm yang terletak di tengah retina. Fotoretina merupakan area retina yang dikhususkan untuk penglihatan dengan ketajaman tinggi atau untuk melihat detail halus. Penipisan pelapisan sel ganglion retina di fovea mengurangi distorsi cahaya yang masuk. Titik buta. Masalah penglihatan kedua yang disebabkan oleh struktur retina luar dalam memerlukan solusi yang lebih kreatif, seperti yang diilustrasikan dengan demonstrasi check it out. Berikut ini. Pada demonstrasi check it out, kita akan mengalami penyelesaian. Sistem visual menggunakan informasi yang disediakan oleh reseptor di sekitar titik buta untuk mengisi kekosongan pada gambar retina kita. Saat sistem visual mendeteksi adanya garis lurus yang masuk ke salah satu sisi titik buta dan batang lurus lainnya meninggalkan sisi yang lain, itu mengisi bagian yang hilang untuk kita. Dan apa yang kita lihat adalah garis lurus yang berkesinambungan, tidak peduli apa yang sebenarnya ada di sana. Fenomena penyelesaian adalah salah satu demonstrasi paling menarik bahwa sistem visual melakukan lebih dari sekadar membuat salinan dunia luar. Penyelesaian memainkan peran penting dalam penglihatan normal. Saat kita melihat suatu objek, sistem visual kita telah mengirim gambar objek tersebut dari retina ke korteks. Sebaliknya, ia mengekstrak informasi lebih tentang suatu objek, terutama informasi tentang tepian dan lokasinya, lalu meneruskan informasi tersebut ke korteks, tempat persepsi keseluruhan objek tercipta dari sebagian informasi tersebut. Misalnya, warna dan kecerahan permukaan besar yang tidak berpola tidak dirasakan secara langsung, tetapi diisi atau diselesaikan oleh proses penyelesaian yang disebut interpolasi permukaan. Merupakan proses di mana kita melihat permukaan sistem visual, mengekstraksi informasi tentang tepian dan darinya. Peran sentral interpolasi permukaan dalam penglihatan adalah konsep yang sangat penting, namun berlawanan dengan intuisi.
Selanjutnya ada cone and rod vision. Terdapat dua jenis reseptor yang berada di retina manusia, reseptor batang atau rod dan reseptor kerucut atau cone. Yang diketahui bahwa spesies yang aktif di siang hari cenderung memiliki retina yang berbentuk kerucut dan spesies yang aktif di malam hari cenderung memiliki retina yang berbentuk batang. Dari pengamatan ini muncullah teori dupleksitas penglihatan. Nah, rod ini melimpah di bagian retina manusia, dan rod ini merespon pada cahaya yang redup, namun tidak dapat digunakan di tempat yang terang. Kenapa? Karena cahaya yang terang memutihkan mereka. Selanjutnya ada kon. Kon ini melimpah pada daerah fovea dan di dekat fovea. Berbeda dengan rod, kon ini kurang aktif di ruangan yang redup, lebih berfungsi di ruangan yang terang, dan esensial untuk menafsirkan warna. Nah, perlu kita ketahui, batang mendominasi secara jumlah dengan rasio 20:1 dibandingkan jumlah kon. Meskipun begitu, kon menyediakan 90% dari masukan informasi yang diterima oleh otak. Secara keseluruhan, 120 juta batang dan 6 juta kon menyatu menjadi 1 miliar akson di saraf optik. Jumlah akson dan ukuran korteks visual pada setiap orang berbeda-beda, umumnya karena pengaruh genetik mereka. Selanjutnya, yaitu sensitivitas spektral. Secara umum, cahaya yang lebih kuat akan tampak lebih terang. Namun, panjang gelombang juga mempunyai pengaruh besar terhadap persepsi kecerahan. Karena sistem visual kita tidak sama sensitifnya terhadap semua panjang gelombang dalam spektrum tampak. Cahaya dengan intensitas yang sama, namun panjang gelombang berbeda, dapat sangat berbeda kecerahannya. Kurva sensitivitas spektral fotopik dan skotopik. Dalam kondisi fotopik, sistem visual sensitif secara maksimal terhadap panjang gelombang sekitar 560 nanometer. Sehingga, dalam kondisi fotopik, sebuah cahaya pada 500 nanometer harus lebih jauh, lebih kuat daripada cahaya pada 560 nanometer, agar terlihat sama terangnya. Sebaliknya, dalam kondisi skotopik, sistem visual sangat sensitif terhadap panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Dengan demikian, dalam kondisi skotopik, cahaya berukuran 560 nanometer harus lebih kuat, lebih jauh daripada cahaya berukuran 500 nanometer agar dapat terlihat sama terangnya. Sejauh ini, hal yang penting untuk diingat tentang kurva sensitivitas spektral adalah bahwa manusia dan hewan lain yang memiliki kerucut dan batang memiliki dua di antaranya, kurva sensitivitas spektral fotopik dan kurva sensitivitas spektral skotopik. Selanjutnya, gerakan mata. Lihatlah di sekeliling kita. Kita bukan hanya melihat pemandangan di tengah-tengah keabu-abuan, tetapi kita seperti melihat dunia yang luas dan penuh warna. Demonstrasi Check It Out memberi petunjuk bahwa apa yang kita lihat tidak hanya ditentukan oleh apa yang diproyeksi ke retina pada saat itu juga. Meskipun kita tidak menyadari, mata terus-menerus memindai bidang visual dan persepsi visual kita setiap saat, merupakan penjumlahan dari informasi visual terkini. Mata kita terus bergerak bahkan ketika kita mencoba untuk menjaganya tetap diam. Gerakan mata fiksasi tidak disengaja ada 3 jenis. Yang pertama gemetar, kedua melayang, dan ketiga gerakan tersentak-sentak kecil atau mengibaskan. Gerakan fiksasi mata memiliki fungsi visual yang sangat penting, karena ketika gerakan mata atau efek utamanya terhalang, objek visual mulai memudar dan menghilang. Hal ini terjadi karena sebagian besar neuron visual hanya merespon perubahan gambar. Jika gambar retina distabilkan atau dijaga agar tidak bergerak di retina, gambar tersebut mulai menghilang dan muncul kembali. Selanjutnya, transduksi visual. Transduksi adalah konversi suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Transduksi visual adalah konversi cahaya menjadi sinyal saraf oleh reseptor visual. Sebuah terobosan dalam studi transduksi visual terjadi pada tahun 1876 ketika warna merah yang menyerap cahaya diekstraksikan pigmen. Pigmen adalah zat apapun dari batang. Pigmen ini mempunyai sifat yang aneh. Ketika pigmen tersebut, yang kemudian dikenal sebagai rhodopsin, dipaparkan pada cahaya terang yang terus-menerus. Pigmen tersebut memutih atau kehilangan warnanya dan kehilangan kemampuannya untuk menyerap cahaya. Namun, ketika dikembalikan ke dalam kegelapan, warnanya menjadi merah dan terang kembali. Reseptor rhodopsin seperti reseptor berpasangan G protein lainnya, memulai serangkaian peristiwa kimia intraseluler
ketika reseptor tersebut diaktifkan. Ketika batang berada dalam kegelapan, saluran natriumnya terbuka sebagian, sehingga menjaga batang sedikit terdepolarisasi dan memungkinkan aliran molekul neurotransmitter glutamat terangsang yang stabil keluar dari batang. Namun, ketika reseptor rhodopsin dipulihkan oleh cahaya, rangkaian peristiwa kimia intraseluler yang dihasilkan menutup saluran natrium. Dari retina ke premier korteks visual, banyak jalur di otak membawa informasi visual. Oleh sejauh ini, jalur visual terbesar yang paling banyak dipelajari adalah jalur retina, geniculate, lurik, yang menghantarkan sinyal dari masing-masing retina ke korteks visual primer, atau yang juga dikenal sebagai korteks lurik. Yang selanjutnya, sistem lurik genukulatum retina. Sekitar 90% akson sel ganglion retina menjadi bagian dari jalur retina genucular secreted. Tidak ada sistem sensorik lain yang memiliki pasangan jalur menuju korteks yang begitu dominan, yaitu kiri dan kanan. Gagasan utama yang dapat diambil bahwa semua sinyal dari lapang pandang kiri mencapai korteks visual primer kanan, baik secara ipsilater dari hemilater temporal mata kanan secara kontralater melalui kiasman optikum dari hemiretina hidung, mata kiri, mata, dan hal sebaliknya berlaku untuk semua sinyal dari bidang visual kanan. Tiap Nelcus geniculatum retinaler mempunyai 6 lapisan, dan 3 lapisan menerima masukan dari seluruh bagian lapang pandang kontralateral pada salah satu mata. Dengan kata lain, setiap Nelcus geniculatum retinaler menerima masukan visual hanya dari bidang penglihatan kontralateral. 3 lapisan menerima masukan dari satu mata, dan 3 menerima masukan dari mata lain. Sebagian besar, neuron genicular retinaler yang menonjol ke korteks visual primer berakhir di bagian bawah lapisan kortikal 4, menghasilkan garis khas atau striasi bila dilihat secara penampang. Oleh karena itu, korteks visual primer sering disebut sebagai korteks striatum. Selanjutnya, ada organisasi retinotopik. Sistem retina geniculate bersifat retinotopik. Artinya, setiap tingkat sistem diatur seperti peta retina. Ini berarti dua rangsangan yang diberikan ke area retina yang berdekatan akan merangsang neuron yang berdekatan di semua tingkat sistem. Tata letak retinotopik dari korteks visual primer memiliki representasi fovea yang tidak proporsional. Meskipun fovea hanyalah sebagian kecil dari retina, sebagian besar korteks visual primer, sekitar 25%, digunakan untuk menganalisis masuknya. Saluran MNP. Tidak terlihat pada gambar di sebelah adalah fakta bahwa setidaknya ada dua saluran komunikasi paralel yang mengalir melalui setiap nukleus geniculatum lateral. Satu saluran melewati 4 lapisan teratas. Lapisan ini disebut lapisan parvoseluler atau lapisan P karena tersusun atas neuron dengan badan sel kecil. Saluran lainnya berjalan melalui dua lapisan terbawah yang disebut lapisan magnoseluler atau lapisan M karena terdiri dari neuron dengan badan sel besar. Neuron parvoseluler sangat responsif terhadap warna, detail pada pola halus, dan objek diam atau bergerak lambat. Sebaliknya, neuron magnoseluler sangat responsif terhadap gerakan kerucut, memberikan sebagian besar masukan ke lapisan P, sedangkan batang memberikan sebagian besar masukan ke lapisan M. Neuron parvoseluler dan magnoseluler menonjol ke area berbeda di bagian bawah lapisan 4, korteks lurik. Pada gilirannya, area M dan P pada lapisan 4 bawah ini menonjol ke arah korteks visual yang berbeda. Melihat tepian. Persepsi tepi sepertinya bukan topik yang penting, namun memang demikian. Tepian adalah fitur yang informatif dan tampilan visual apapun karena tepian menentukan luas dan posisi berbagai objek di dalamnya. Mengingat pentingnya mengamati tepian visual dan tekanan seleksi alam yang tak henti-hentinya, tidak mengherankan jika sistem visual pada banyak spesies sangat baik dalam persepsi tepian. Sebelum mempertimbangkan mekanisme visual yang berdasari resepsi tepi,
penting untuk memahami secara pasti apa itu tepi visual. Dalam arti tertentu, tepian visual bukanlah hal apa-apa, hanyalah tempat bertemuannya dua area berbeda dan sebuah gambar visual. Oleh karena itu, persepsi suatu tepian sebenarnya adalah persepsi kontras antara dua area bidang visual berdekatan. Modul ini mengulas persepsi tepi antara area yang kecerahannya berbeda satu sama lain, yaitu yang sama lain. Oke. Peningkatan kontras. Grafik intensitas pada gambar menunjukkan rangkaian garis homogen dengan intensitas berbeda. Tapi ini tidak persis seperti yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat ditunjukkan dalam grafik kecerahan berdekatan dengan setiap tepinya. Garis yang lebih terang terlihat lebih terang daripada umumnya, dan garis yang lebih gelap akan terlihat lebih gelap daripada umumnya. Garis terang dan gelap yang tidak ada dan berdekatan dengan tepinya disebut pita match. Mereka meningkatkan kontras di setiap tepinya dan membuat tepinya lebih mudah dilihat. Penting untuk dipahami bahwa peningkatan kontras bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di buku. Meski kita biasanya tidak menyadarinya, setiap sisi yang kita lihat disorot oleh mekanisme peningkatan kontras pada sistem saraf kita. Akibatnya persepsi kita terhadap tepian lebih baik daripada aslinya. Bidang reseptif neuron visual Hubel dan Wiesel. Peneliti David Hubel dan Rosten Wiesel yang memenangkan hadiah Nobel adalah fokus yang tepat untuk diskusi melihat sisi positif ini. Penelitian mereka mengungkapkan banyak hal tentang mekanisme saraf penglihatan, dan metode mereka telah diadopsi oleh ahli neuron fisiologi sensorik generasi berikutnya. Metode berpengaruh Hubel dan Wiesel adalah teknik mempelajari neuron tunggal dalam sistem visual hewan laboratorium. Subjek penelitian adalah kucing dan monyet. Pertama, ujung mikroelektroda diposisikan di dekat satu neuron di bagian sistem visual yang diselidiki. Selama pengujiannya, pergerakan mata dihalangi dengan melumpuhkan otot-otot mata dan gambar pada layar di depan subjek difokuskan secara tajam pada retina dengan lensa yang dapat disesuaikan. Langkah selanjutnya dalam prosedur ini adalah mengidentifikasi bidang reseptif neuron. Bidang reseptif neuron visual adalah area bidang visual yang dalamnya memungkinkan stimulus visual mempengaruhi pengaktifan neuron tersebut. Langkah terakhir dalam metode ini adalah mencatat respon neuron terhadap berbagai rangsangan sederhana dalam bidang reseptifnya untuk mengkarakteristikkan jenis rangsangan yang paling mempengaruhi aktivitasnya. Kemudian elektroda dimajukan sedikit dan seluruh identifikasi dan karakteristik sifat media reseptif diulang untuk neuron lain. Lalu untuk neuron lain dan neuron lainnya dan seterusnya. Strategi umumnya adalah memulai dengan mempelajari neuron di dekat reseptor dan secara bertahap melanjutkan ke tingkat sistem yang lebih tinggi dan lebih tinggi dalam upaya untuk memahami meningkatkan kompleksitas respons saraf di setiap tingkat. Reseptif sistem retina Gannucale striate Hubel dan Wiesel. Hubel dan Wiesel memulai studi mereka tentang neuron sistem visual dengan merekam dari 3 tingkat sistem Gannucaleum striata retina. Pertama dari sel ganglion retina, kemudian dari neuron ganniculateral, dan terakhir dari neuron lurik lapisan bawah 4. Mereka menguji neuron dengan titik diam cahaya kromatik atau tidak berwarna yang menyinari retina. Mereka menemukan sedikit perubahan di bidang reseptif pada mereka mengerjakan level tersebut. Ketika Hubel dan Wiesel membandingkan bidang reseptif yang tercatat dari sel ganglion retina, ini ganniculatum lateral dan neuron striata lapisan bawah 4 kesamaan terlihat jelas. Yang pertama yaitu pada setiap tingkat bidang reseptif di area faveal retina lebih kecil dibandingkan bidang reseptif di pinggiran. Hal ini konsisten dengan fakta bahwa fovea memediasi penglihatan halus atau ketajaman tinggi. Yang kedua, semua neuron memiliki bidang reseptif yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, semua neuron berbentuk monokuler. Artinya setiap neuron memiliki bidang reseptif di satu mata tetapi tidak di mata lainnya. Yang keempat, banyak neuron di masing-masing dari 3 tingkat sistem retinaculate striate memiliki bidang reseptif yang terdiri dari area rangsangan dan area penghambatan yang dipisahkan oleh batas melingkar. Ketika Hubel dan Wiesel menyorotkan titik cahaya kromatik ke berbagai bagian bidang reseptif neuron di jalur retina, mereka menemukan 2 respon berbeda. Neuron merespon dengan penembakan hidup atau mati, bergantung pada lokasi titik cahaya di bidang reseptif. Artinya, neuron menampilkan semburan api ketika lampu dinyalakan,
atau menampilkan penghambatan penyalaan ketika lampu dinyalakan dan semburan api ketika lampu dimatikan. Untuk sebagian besar sel ganglion retina, inti geniculum lateral, dan neuron lurik 4 lapisan bawah, reaksi menyala atau mematikan penyalaan terhadap cahaya di bagian tertentu, bidang reseptif cukup dapat diprediksi. Hal ini bergantung pada apakah sel tersebut berada di tengah atau di luar pusat. Sel di tengah merespon cahaya yang bersinar di wilayah tengah, bidang reseptif, dan dengan penyalaan nyala dan terhadap lampu yang bersinar di pinggir bidang reseptif dengan penghambat. Dikutip dengan menyala saat lampu dimatikan, sel yang berada di luar pusat menampilkan pola yang berlawanan. Mereka merespon dengan penghambatan dan penyalaan sebagai respon terhadap cahaya di tengah bidang reseptif dan penyalaan hidup terhadap lampu di pinggir bidang responsifnya. Reseptif neuron korteks visual primer ada 3, yaitu 1. Sel cerita sederhana. Sel sederhana seperti neuron lapis bawah 4 mempunyai bidang reseptif yang dapat dibagi menjadi daerah antagonis, yaitu hidup dan mati, sehingga tidak responsif terhadap cahaya yang menyebar. Kedua, sel striatik kompleks. Sel kompleks lebih banyak jumlahnya dibanding sel sederhana. Seperti sel sederhana, sel kompleks memiliki bidang reseptif berbentuk persegi panjang, memberikan respon terbaik terhadap rangsangan garis lurus dalam orientasi tertentu, dan tidak responsif terhadap cahaya yang menyebar. 3. Sel strata kompleks binokular. Jika di bidang reseptif sel kompleks binokular diukur melalui satu mata dan kemudian melalui mata lainnya, bidang reseptif di setiap mata ternyata memiliki posisi yang hampir sama persis dalam bidang visual serta preferensi orientasi yang sama. Organisasi korteks visual primer, Hubel dan Wiesel memfokuskan analisis mereka pada bagaimana neuron dengan bidang reseptif berbeda diatur dalam konteks visual primer. Mereka mencapai 3 kesimpulan penting tentang organisasi korteks visual primata ini. 1. Mereka menyimpulkan bahwa korteks visual primer disusun menjadi kolom vertikal fungsional. 2. Mereka menemukan bahwa lokasi berbagai kolom fungsional di korteks visual primer dipengaruhi oleh lokasi bidang visual kolom tersebut di retina. 3. Ketika penelitian Hubel dan Wiesel berkembang dari retina ke talamus, ke lapisan bawah korteks visual 4, ke sel kortikal sederhana, ke sel kortikal kompleks, frekuensi neuron menjadi lebih kompleks. Mengubah konsep karakteristik bidang reseptif visual. Sejak era penting Hubel dan Wiesel, telah ada sejumlah besar penelitian yang berfokus pada karakterisasi lebih lanjut bidang reseptif sel dalam sistem retina genuculate striate. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa bidang reseptif jauh lebih kompleks daripada yang diketahui sebelumnya. Pada penemuan tersebut, terdapat 2 penemuan sel dalam sistem, yaitu sel ganglion retinal dan sel geniclat lateral. Pengaruh kontekstual dalam pemeriksaan visual. Sebagai besar penyelidik terhadap responsivitas neuron, sistem visual didasarkan pada 2 asumsi implisit. Yang pertama adalah bahwa mekanisme pemrosesan visual dapat diidentifikasi dengan baik melalui penelitian yang menggunakan rangsangan buatan yang disederhanakan dan dapat dikontrol. Yang kedua adalah sifat medan reseptif. Setiap neuron bersifat statis dan tidak berubah. Dari neuron tersebut, penelitian yang menggunakan klip video, pemandangan nyata yang melibatkan gerakan alami menunjukkan bahwa tidak satu pun dari asumsi ini yang benar. Studi tentang respon korteks visual terhadap pemandangan alam hanyalah jenis pemandangan yang telah direvolusi untuk dirasakan oleh sistem visual, menunjukkan bahwa respon neuron korteks visual tidak hanya bergantung pada rangsangan dalam bidang reseptifnya, tetapi juga pada pemandangan yang lebih besar. Melihat warna. Warna adalah salah satu kualitas pengalaman visual manusia yang paling jelas. Sejauh ini, dalam bab ini, kita telah berdiskusi tentang penglihatan pada hitam, putih, dan abu-abu. Persepsi hitam dialami ketika tidak ada cahaya. Persepsi warna putih dihasilkan oleh campuran intens berbagai panjang gelombang dengan proporsi yang kira-kira sama. Dan persepsi warna abu-abu dihasilkan oleh campuran yang sama dengan intens yang lebih rendah. Istilah yang tepat untuk warna adalah corak, namun dalam bahasa sehari-hari disebut dengan warna. Dan demi kesederhanaan, kami akan melakukan hal yang sama. Yang dimaksud dengan stimulus visual yang menentukan warna yang kita rasakan dalam banyak hal, persepsi warna suatu benda bergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan ke mata. Pemrosesan komponen pada lawan. Teori komponen. Penglihatan warna dikemukakan oleh Thomas Young pada tahun 1802 dan disempurnakan oleh Hermann von Helmholtz pada tahun 1852. Menurut teori ini, terdapat 3 jenis reseptor warna, masing-masing dengan sensitivitas spektral yang berbeda.
dan warna stimulus tertentu tidak dianggap dikodekan oleh rasio aktivitas ketiga jenis reseptor. Young dan Helmholtz memperoleh teori mereka dari pengamatan bahwa warna apapun pada spektrum tampak dapat dicocokkan dengan mencampurkan tiga panjang gelombang cahaya. Berbeda dalam proporsi berbeda, hal ini dapat dicapai dengan tiga panjang gelombang apapun, asalkan warna salah satu dari panjang gelombang tersebut tidak dapat dicocokkan dengan campuran dua panjang gelombang yang lainnya. Ketegangan warna dan retinek. Ketegangan warna mengacu pada fakta bahwa warna yang dirasakan suatu objek bukanlah fungsi sederhana dari panjang gelombang yang dipantulkan olehnya. Ketegangan warna adalah konsep yang penting, tetapi banyak disalahpahami. Mari kita pahami dengan sebuah contoh. Saat saya menulis ini pada pukul 6.15 malam di bulan Januari, di luar gelap. Dan saya bekerja di kantor saya dengan cahaya lampu meja kecil dari suku Inka. Kemudian di pagi hari, ketika para siswa mulai berdatangan, saya akan menyalakan lampu kantor saya yang berpendar. Dan kemudian pada sore hari, saat matahari lebih terang di sisi gedung saya akan mematikan lampu dan bekerja dengan cahaya alami. Intinya adalah karena sumber cahaya ini sangat berbeda dalam panjang gelombang yang dipancarkannya. Panjang gelombang yang dipantulkan oleh berbagai objek di kantor saya, yaitu kemeja biru saya misalnya, berubah secara signifikan sepanjang hari. Namun meskipun panjang gelombang yang dipantulkan oleh baju saya berubah secara nyata, warnanya tidak berubah-ubah. Baju saya akan menjadi tetap biru pertengahan pagi dan sore hari seperti sekarang. Keteguhan warna adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap memiliki warna yang sama meskipun terjadi perubahan besar pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkannya. Mekanisme kortikal penglihatan dan kesadaran sadar. Seluruh korteks occipital serta sebagian besar korteks temporal dan korteks parietal terlibat dalam penglihatan. Menurut teori penglihatan warna retinex lens, warna suatu benda ditentukan oleh refleksinya. Proporsi cahaya dan panjang gelombang berbeda yang dipantulkan suatu permukaannya. Meskipun panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh suatu permukaan berubah secara dramatis, seiring dengan perubahan cahayanya, efisien permukaan dalam menyerap setiap panjang gelombang dan memantulkan bagian yang tidak terserap tidak berubah. Menurut teori retinex, sistem visual menghitung pantulan permukaan dan dengan demikian mengamati warnanya dengan membandingkan cahaya yang dipantulkan oleh permukaan yang berdekatan dalam setidaknya tiga pita panjang gelombang berbeda, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Tiga korteks visual yang berbeda. Yang pertama, korteks visual sering dianggap terdiri dari tiga kelas berbeda. Korteks visual primer, seperti yang telah kita pelajari, adalah area korteks yang menerima sebagian besar masukan dari inti relay visual di talamus. Area korteks visual sekunder adalah area yang menerima sebagian besar masukan dari korteks visual primer. Yang kedua, korteks visual primer terletak di daerah posterior lobus. Sebagian besar tersembunyi dari pandangan di celah longitudinal. Sebagai besar dari area korteks visual sekunder terletak di dua wilayah umum, di korteks striatum dan di korteks inferotemporal. Aliran utama informasi visual di korteks adalah dari korteks visual primer ke berbagai area korteks visual sekunder hingga ke area korteks asosiasi. Ketika seorang naik dengan hierarki visual ini, neuron memiliki bidang reseptif yang lebih besar dari rangsangan yang ditanggapi oleh neuron menjadi lebih spesifik dan lebih kompleks. Kerusakan korteks visual primer, skotama, dan penyelesaiannya. Kerusakan pada korteks visual primer menyebabkan skotama, area kebutaan di area yang sesuai pada bidang visual kontralateral kedua mata. Pasien neurologis yang diduga mengalami kerusakan pada korteks visual primer biasanya diberikan tes perimetri. Saat kepala pasien tidak bergerak pada sandera dagu, pasien menatap dengan satu mata pada titik fikasi pada layar. Sebuah titik kecil cahaya kemudian muncul di berbagai sebagian layar, dan pasien menekan tombol untuk merekam ketika titik tersebut terlihat. Kemudian seluruh proses diulangi untuk mata lainnya. Hasilnya adalah peta lapang pandang kanan dan kiri masing-masing mata yang menunjukkan area kebutaan apa saja. Peta perimetri setiap mata seorang pria yang mengalami luka tembak di korteks visual primer kirinya. Perhatikan skotoma masif di bidang visual kanan setiap mata. Banyak pasien dengan skotoma tidak menyadari kekurangannya. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran ini adalah penyelesaian seorang penderita skotoma yang melihat suatu
gambar yang sebagian beberapa kasus. Penyelesaian ini mungkin bergantung pada sisa kapasitas penglihatan skotoma. Area fungsional, visual sekunder, dan asosiasi. Korteks visual sekunder dan bagian korteks asosiasi terlibat dalam analisis visual. Keduanya terdiri dari berbagai area berbeda. Masing-masing dikhususkan untuk jenis analisis visual tertentu. Misalnya pada kerak yang korteksnya visualnya telah dipetakan secara menyeluruh. Terdapat 32 area fungsional korteks visual yang berbeda. Selain korteks visual primer, 24 area korteks visual sekunder dan 7 area korteks visual asosiasi telah diidentifikasi. Neuron di setiap area fungsional merespon paling kuat terhadap berbagai aspek rangsangan visual. Lesi selektif pada area berbeda menghasilkan kehilangan penglihatan yang berbeda, dan terdapat perbedaan anatomi dan organisasi antar wilayah. Berbagai area fungsional korteks visual sekunder dan asosiasi pada kerak sangat saling terhubung. Studi penelusuran anterograde dan retrograde telah mengidentifikasikan lebih dari 300 jalur yang saling berhubungan. Hubungan antara wilayah selalu bersifat timbal balik. Aktivitas otak relawan telah dipantau saat mereka memeriksa berbagai jenis rangsangan visual. Dengan mengidentifikasi area aktivasi yang terkait dengan berbagai visual, sebagian besar memiliki kemiripan dalam hal lokasi, karakteristik anatomi, dan fungsi dengan area yang telah diidentifikasi pada gerak. Aliran dorsal dan ventral. Seperti yang telah kita pelajari, sebagian besar informasi visual memasuki korteks visual primer melalui inti geniculatum lateral. Informasi dari dua inti geniculatum lateral terlibat di korteks visual primer, digabungkan dan kemudian dipisahkan menjadi beberapa jalur yang memproyeksikan secara primer terpisah ke berbagai area fungsional korteks visual sekunder dan kemudian asosiasi. Banyak jalur yang mengantarkan informasi dari korteks visual primer melalui berbagai area khusus korteks sekunder dan korteks asosiasi dapat dianggap sebagai komponen dari dua aliran utama, aliran dorsal dan aliran ventral. Aliran dorsal mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestet dorsal ke korteks prestet posterior, dan aliran ventral mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestet ke korteks frontotemporal. Lihat gambar di samping. Sebagian besar neuron korteks visual di daerah dorsal merespon rangsangan spasial dengan paling kuat, seperti rangsangan yang menunjukkan lokasi subjek atau arah penggerakan. Sebaliknya, sebagian besar neuron di aliran ventral merespon karakteristik objek seperti warna dan bentuk. Memang benar ada kelompok neuron visual di aliran ventral, dan masing-masing kelompok merespon secara khusus terhadap kelas objek tertentu. Misalnya, sebagian besar neuron dalam kelompok tertentu mungkin merespon wajah, sedangkan sebagian besar neuron di kelompok lain mungkin merespon hewan. Oleh karena itu, Underglider dan Miskin 1982 mengemukakan bahwa aliran visual dorsal dan ventral menjalankan fungsi visual yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa aliran dorsal terlibat dari persepsi di mana objek berada, dan aliran ventral terlibat dari persepsi objek berbeda. Implikasi utama dari teori penglihatan di mana versus apa adalah bahwa kerusakan pada beberapa area korteks dapat menghilangkan aspek penglihatan tertentu. Penegasan Gödel dan Milner disebut sebagai teori kontrol perilaku versus persepsi sadar. Salah satu aspek yang paling menarik dari teori ini adalah implikasi evolusionernya. Gödel 2004 mengemukakan bahwa kesadaran yang dimediasi adalah aliran ventral adalah salah satu hal yang membedakan manusia dan kerabat dekatnya dari nenek moyang evolusinya. Teori pengendalian perilaku versus persepsi sadar dapat dengan mudah menjelaskan dua temuan neuropsikologis utama yang menjadi landasan teori di mana versus apa, yaitu teori kontrol perilaku versus persepsi sadar menyatakan bahwa pasien dengan kerusakan aliran dorsal mungkin mendapat hasil yang buruk pada tes lokasi dan pergerakan karena sebagian besar tes lokasi dan pergerakan melibatkan pengukuran kinerja, dan bahwa pasien dengan kerusakan aliran ventral mungkin melakukan tes pengenalan visual dengan buruk karena semakin besar tes pengenalan visual melibatkan respon verbal, dan dengan demikian kesadarannya dukungan utama terhadap teori pengendalian perilaku. Versus persepsi sadar adalah konfirmasi dari dua prediksi utamanya. Yang pertama, bahwa beberapa pasien dengan lebih bilateral pada saluran ventral mungkin tidak memiliki pengalaman melihat secara sadar namun tetap sadar. Yang kedua, bahwa beberapa pasien dengan lesi bilateral pada aliran dorsal mungkin secara sadar melihat objek tapi tidak dapat berinteraksi dengan objek tersebut di bawah panduan visual. Prosopagnosia. Prosopagnosia secara singkat adalah agnosia visual pada wajah yang dapat diperoleh selama perkembangan.
atau sebagai akibat dari cedera otak. Agnosia adalah kegagalan pengenalan yang tidak disebabkan oleh defisit sensorik atau gangguan verbal dan intelektual. Agnosia visual adalah agnosia spesifik untuk rangsangan visual. Dengan kata lain, penderita agnostik visual dapat melihat sesuatu, tapi mereka tidak mengetahui apa itu agnosia visual, seringkali spesifik pada aspek masukan visual tertentu dan diberi nama yang sesuai. Misalnya, agnosia gerakan, agnosia objek, dan agnosia warna masing-masing merupakan kesulitan dalam mengenali gerakan, objek, dan warna. Prosopagnostik adalah agnostik visual dengan kesulitan tertentu dalam mengenali wajah. Mereka dapat mengenali wajah sebagai wajah, namun mereka kesulitan mengenali wajah siapa itu. Dalam kasus ekstrim, penderita prosopagnos tidak dapat mengenali dirinya dalam foto. Apakah prosopagnosia khusus pada wajah? Keyakinan bahwa prosopagnosia adalah defisit dan spesifik pada pengenalan wajah telah ditentang. Untuk menghadapi tantangan ini, Anda perlu mengetahui bahwa diagnosis prosopagnosia biasanya diterapkan pada pasien neuropsikologis yang mengalami kesulitan mengenali wajah tertentu namun dapat dengan mudah mengidentifikasi objek tes lainnya, misalnya kursi anjing atau pohon. Tentu saja ini merupakan bukti bahwa penderita prosopagnostik mempunyai kesulitan mengenali wajah secara khusus. Tidak begitu, berhentilah sejenak dan pikirkan bukti ini. Bukti ini sangat cacat karena prosopagnostik tidak mengalami kesulitan mengenali wajah sebagai wajah. Fakta bahwa mereka dapat mengenali kursi sebagai kursi, pensil sebagai pensil, dan pintu sebagai pintu tidaklah relevan. Pertanyaan kritisnya adalah apakah mereka dapat mengenali kursi yang mana, pensil yang mana, dan pintu yang mana. Pengujian yang cermat ini seperti ini biasanya mengungkapkan bahwa defisit pengenalan sapi tidak hanya terbatas pada wajah saja. Misalnya seorang peternak kehilangan kemampuannya untuk mengenali sapi tertentu ketika ia kehilangan kemampuannya untuk mengenali wajah. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pasien prosopagnostik memiliki masalah umum dalam mengenali objek spesifik yang termasuk dalam kelas objek kompleks. Misalnya mobil tertentu atau rumah tertentu. Bukan masalah spesifik dalam mengenali wajah, meskipun dalam kehidupan sehari-hari masalah pengenalan wajah cenderung menjadi masalah yang paling bermasalah dan oleh karena itu jelas terlihat. Namun, sulit untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa setidaknya beberapa pasien prosopagnostik memiliki defisit pengenalan yang terbatas pada wajah. Memang benar, beberapa studi kasus prosopagnosia gagal mendeteksi defisit pengenalan yang tidak berhubungan dengan wajah. Tampaknya prosopagnosia bukanlah kelainan kesatuan dan tampaknya hanya beberapa pasien yang diagnosis hidup memiliki defisit pengenalan yang terbatas pada pengenalan wajah. Akinetopsia. Akinetopsia adalah kurangnya kemampuan untuk melihat kemajuan gerakan dengan lancar, dan normal individu yang terkena dampaknya hanya melihat gambaran dunia secara berkala. Akinetopsia dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau akibat sementara dari penggunaan antidepresan tertentu dalam dosis tinggi. Ketika akinetopsia disebabkan oleh cedera otak yang didapatkan, hal ini sering dikaitkan dengan kerusakan pada area MT, korteks. Lokasi MT dekat persimpangan lobus, kerusakan pada temporal parietal dan occipital. Fungsi MT tampaknya adalah persepsi gerak, mengingat pentingnya persepsi gerak dalam kelangsungan hidup primata. Masuk akal jika suatu area sistem visual didedikasikan untuk itu. Beberapa neuron pada tingkat hierarki visual yang lebih rendah merespons gerakan serta warna dan bentuk, namun mereka memberikan sedikit informasi tentang arah pergerakan karena bidang resepsinya sangat kecil. Sebaliknya, 95% neuron MT merespons area gerakan tertentu dan hanya sedikit lainnya. Selain itu, setiap neuron MT memiliki bidang reseptif binokular yang besar, kemungkinan melacak pergerakan dalam bentang yang luas. 4 jalur penelitian berikut mengimplikasikan MT dalam persepsi visual terhadap gerakan dan kerusakan MT sebagai penyebab akinetopsia. Yang pertama, pasien dengan akinetopsia cenderung mengalami kerusakan MT unilateral atau bilateral. Yang kedua, berdasarkan pengukuran fMRI, aktivitas di MT meningkatkan ketika manusia melihat pergerakan. Yang ketiga, memblokir aktivitas pada MT dengan stimulasi magnetik transkranial TMS menyebabkan kebutaan gerak. Selanjutnya, penjelasan chapter 5 dari buku Biologi Psychology James W. Callahan. Visual kode. Pengodean visual adalah metode pembelajaran dan penyajian informasi mengandalkan gambar, diagram, grafik, dan visualisasi lainnya untuk menyampaikan pesan dan informasi secara visual.
Pengujian visual digunakan untuk membantu meningkatkan retensi informasi atau memahami suatu konsep dengan lebih cepat dan efektif. Teknik ini juga dapat membantu menggambarkan suatu proses atau konsep yang sulit dijelaskan melalui kata. Mata dan hubungannya dengan otak. Mata adalah organ sensorik pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproses cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh otak. Mata terdiri dari berbagai komponen seperti kornea, retina, lensa, dan iris yang bekerja sama dalam memfokuskan cahaya depan retina. Dua retina merupakan bagian terpenting dari mata yang berisi sel-sel saraf dan fotoreseptor yang mampu menangkap cahaya. Cahaya yang ditangkap oleh sel-sel fotoreseptor kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik. Saraf optik adalah saluran yang membawa informasi visual dari mata ke otak. Ini adalah jalur yang sangat penting bagi fungsi visual karena semua sinyal dikirim ke mata otak melalui saraf optik. Rut dalam retina. Retina memiliki dua jenis sel reseptor cahaya, batang dan kerucut. Sel cahaya diterima oleh sel-sel ini dihasilkan ketika pigmen opsin dalam sel diserang oleh foton. Kemudian sinyal-sinyal itu dimodulisasi dan diteruskan melalui celah sinaptik ke sel-sel ganglion yang mengirimkan sinyal-sinyal melalui nervus optik ke otak. Sel-sel ganglion terletak di lapisan terdalam retina dan memiliki dendrit dan akson. Dendrit menerima sinyal dari sel-sel amakrin dan biopolar, sedangkan akson meninggalkan lapisan retina untuk membentuk nervus optik. Informasi visual yang disampaikan oleh retina ke otak dibagi menjadi dua rute utama, rute magnoselular dan parvoselular. Rute magnoselular terutama memproses informasi berkaitan dengan gerakan dan terletak di lapisan sel-sel ganglion yang lebih besar, sedangkan rute parvoselular lebih kecil dan memproses detail spesial dan warna. Fovea dan pinggiran retina. Fovea adalah daerah kecil di tengah-tengah retina yang memiliki kepadatan sel konus dan sel batang yang tinggi. Kepadatan sel konus daerah fovea memungkinkan kita untuk melihat objek dengan ketajaman visual yang sangat tinggi. Fovea adalah tempat yang paling penting untuk melihat objek yang tepat dan jelas. Pinggiran retina adalah daerah di sekitar fovea yang memiliki kepadatan sel konus dan sel batang yang lebih rendah. Pinggiran retina menyediakan informasi spesial dan persepsi cahaya rendah, seperti saat kita berolahraga di gelap. Karena kepadatan sel konus dan sel batang yang lebih rendah dari fovea, kemampuan kami untuk melihat detail halus dan ketajaman visual lebih rendah di pinggiran retina. Soma of bipolar cell. Sel bipolar adalah neuron khusus di retina yang menerima masukan dari sel fotoreseptor dan mengirimkan sinyal ke sel ganglion. Soma sel bipolar mengacu pada badan sel atau bagian utama sel tempat nukleus dan organel lainnya berada. Soma sel bipolar menerima sinyal asinaptik dari sel fotoreseptor dan memproses informasi ini sebelum mengirimkan ke sel ganglion. Pemrosesan informasi visual oleh sel bipolar sangat penting untuk persepsi visual menjaga sensitivitas retina terhadap cahaya. Berbagai jenis sel bipolar memiliki bentuk dan fungsi berbeda-beda yang memungkinkannya merespons berbagai bentuk rangsangan visual. Reseptor visual. Reseptor visual batang dan kerucut adalah dua jenis sel fotoreseptor yang terdapat pada retina mata manusia. Kedua sel ini berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak melalui jaringan saraf optik. Batang. Reseptor visual batang memiliki bentuk silindris dan lebih berlimpah daripada kerucut. Batang berfungsi untuk mengidentifikasi warna kecoklatan dan abu-abu serta memungkinkan penglihatan pada kondisi cahaya yang rendah seperti pada malam hari. Selain itu, batang juga memiliki sensitivitas yang tinggi dalam menangkap gerakan yang ada di sekitar 125 juta batang dalam setiap retina manusia. Reseptor visual kerucut. Sedangkan reseptor visual kerucut terdiri dari 3 jenis dengan kepekaannya pada 3 panjang gelombang cahaya yang berbeda, yaitu merah, hijau, dan biru. Ini memungkinkan penglihatan warna yang jelas dan terang pada kondisi cahaya yang cukup. Kerucut juga berfungsi untuk mengidentifikasi bentuk dan detail, tetapi memiliki sensitivitas yang lebih rendah terhadap gerakan. Terdapat sekitar 6-7 juta sel kerucut dalam retina manusia. Kedua jenis sel fotoreseptor ini saling berinteraksi untuk memberikan penglihatan yang optimal bagi manusia dalam berbagai kondisi cahaya dan lingkungannya. Selanjutnya, penglihatan warna. Penglihatan warna adalah kemampuan mata untuk membedakan dan menafsirkan warna melalui fotoreseptor yang terdapat pada retina.
Kemampuan ini penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengenali warna lalu lintas, memilih pakaian yang sesuai, atau membedakan rasa makanan berdasarkan warna. Penglihatan warna tergantung pada 3 jenis sel konus di retina yang sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. Kekurangan dalam salah satu atau beberapa jenis sel konus dapat menyebabkan disabilitas warna atau kesulitan dalam membedakan warna. Yang selanjutnya, 3 jenis sel konus di retina. Sel konus di retina yang pertama ada sel konus merah atau S-kon. Sel jenis ini memiliki panjang gelombang sensitif terhadap cahaya yang pendek, yaitu sekitar 419 sampai 440 nm, sehingga dapat melihat warna-warna merah terang. Yang kedua ada sel konus hijau atau M-kon. Sel jenis ini memiliki panjang gelombang sensitif terhadap cahaya yang sedang, yaitu sekitar 534 sampai 555 nm, sehingga dapat melihat warna-warna hijau. Yang terakhir, yang ketiga, ada sel konus biru atau L-kon. Sel jenis ini memiliki panjang gelombang sensitif terhadap cahaya yang panjang sekitar 564 sampai 580 nm, sehingga dapat melihat warna-warna biru. Selanjutnya, teori trikromatik. Teori trikromatik adalah teori yang menyatakan bahwa mata manusia memiliki 3 jenis sel kerucut yang dapat menanggapi cahaya dengan 3 jenis panjang gelombang yang berbeda, yaitu merah, hijau, dan biru. Teori ini juga dikenal dengan teori Young-Helmholtz. Menurut teori trikromatik ini, ketiga jenis sel kerucut dapat memproses informasi warna yang akan dikirimkan melalui saraf optik ke otak. Ketika cahaya merah dan hijau dipadukan, maka terciptalah warna kuning. Sedangkan ketika cahaya hijau dan biru dipadukan, tercipta warna cyan. Kemudian ketika cahaya merah dan biru dipadukan, tercipta warna magenta. Teori trikromatik ini juga menjelaskan mengapa beberapa orang mengalami kesulitan membedakan warna. Hal ini bisa terjadi ketika satu atau beberapa jenis sel kerucut tidak berfungsi dengan normal. Contohnya, daltonisme yang disebabkan oleh ketidakmampuan 2 jenis sel kerucut untuk membedakan warna. Teori ini sangat penting dalam mengembangkan teknologi untuk warna, seperti mengambil foto dan pembuatan layar warna. Yang selanjutnya ada Retinex Theory. Retinex Theory adalah sebuah teori yang ditemukan oleh George P. Landau yang menggambarkan proses komunikasi visual seperti gambar atau ilustrasi dengan menggunakan konsep semiotika dan retorika. Teori ini berfokus pada penggunaan unsur-unsur yang mempengaruhi makna gambar secara visual seperti warna, garis, bentuk, dan tekstur. Menurut teori ini, gambaran komunikasi visual memiliki 4 tingkatan atau level. Yang pertama, tingkat perseptual yang merupakan level terendah dalam Retinex Theory, di mana gambar hanya dapat dilihat sebagai kumpulan garis, warna, dan bentuk tanpa makna yang jelas. Yang kedua, tingkat resituasional. Dalam level ini, gambar memiliki makna yang muncul ketika unsur-unsur visual tersebut ditemukan menjadi gambar yang lebih mudah dikenali, seperti manusia, binatang, atau objek lainnya. Yang ketiga, atau tingkat konvensi dalam level ini, gambarannya tuh memiliki makna yang lebih dalam lagi, yang diberikan melalui penggunaan elemen yang terorganisir dengan cara yang cukup standar. Ini disebut juga sebagai semiotika atau bahasa visual. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tingkat ideologis. Level ini tuh level paling tinggi di mana gambar dapat mempengaruhi budaya dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam Retinex Theory, elemen-elemen seperti warna, kontras, tekstur, dan gerakan dianggap sebagai dimensi estetika dan visual yang membentuk gambar komunikasi visual menjadi responsif, yang jelas dan menarik. Teori ini juga memberikan pemaparan yang mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan gambar yang memiliki makna yang kuat, seperti kombinasi, unsur visual, teknik penyampaian pesan dengan jelas, dan pemilihan elemen visual yang dapat
untuk target audiens. Yang selanjutnya ada deviansi penglihatan warna. Deviansi penglihatan warna adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesulitan untuk membedakan atau mengenali warna tertentu dengan benar. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kerusakan pada sel-sel fotoreseptor di retina mata atau kelainan genetik yang mempengaruhi cara manusia membentuk warna. Terdapat 3 jenis deviansi penglihatan warna, yaitu yang pertama ada deuteranopia, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan warna merah dan hijau. Yang kedua ada pratanopia, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan warna hijau dan merah. Yang ketiga ada trinopia, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan warna biru dan kuning. Gejala deviansi penglihatan warna adalah kesulitan dalam mengenali warna tertentu. Warna terlihat samar atau berbeda dari yang lainnya, dan kurangnya kemampuan untuk membedakan warna pada perbedaan warna yang halus. Kondisi ini bisa mengganggu kemampuan seseorang dalam membedakan warna pada aktivitas sehari-hari, seperti mengemudi, membaca, memilih pakaian yang cocok. Yang selanjutnya, otak memproses visual informasi. Proses pengolahan visual berlangsung di beberapa sebagian otak, yaitu retina, thalamus, korteks visual primer, dan korteks visual asosiatif. Langkah-langkah yang terjadi dalam pengolahan visual di dalam otak adalah sebagai berikut. Yang pertama, retina. Cahaya yang masuk di mata ditangkap oleh sel-sel fotosensitif yang terdapat di retina, yaitu sel batang dan sel kerucut. Setiap sel ini mengirimkan sinyalnya ke sel-sel bipolar dan sel amakrin pada lapisan pengolahan sinyal retina. Yang kedua ada talamus. Sinyal dari retina diteruskan ke talamus, yaitu suatu struktur otak yang menjadi pusat pengolahan sinyal sensorik di dalam talamus. Sinyal ini diseleksi dan diacak sehingga tercipta suatu representatif permukaan retina yang terorganisasikan dan berstruktur. Yang ketiga ada korteks visual primer. Setelah diolah di talamus, informasi visual dikirimkan ke korteks visual primer atau V1. Korteks visual primer merupakan bagian otak yang mengelola representasi visual yang terstruktur menjadi pola-pola dasar seperti garis atau sudut. Di sini informasi visual dipisahkan menjadi 3 jalur proses berbeda, yaitu jalur parvoseluler, magnoseluler, dan kranioseluler. Jalur parvoseluler bertanggung jawab pada pengolahan warna dan detail kecil. Magnoseluler bertanggung jawab pada pengolahan warna dan pergerakan, sedangkan kranioseluler bertanggung jawab pada pengolahan kontraks retinal. Yang keempat, korteks visual asosiatif. Setelah melewati korteks visual primer, informasi visual melalui jalur-jalur menarik perhatian kita dan kemudian diproses di korteks visual asosiatif atau V2, V5. Di sini, informasi visual dikemas menjadi pola-pola yang lebih kompleks dan bermakna. Selain itu, korteks visual asosiatif juga menggabungkan informasi visual dengan informasi sensorik lainnya, seperti suara atau sentuhan, sehingga tercipta responsif multisensori dari dunia luar. Dalam setiap tahap dari pengolahan visual di otak, informasi visual diproses lebih kompleks dan bermakna. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat dan memahami lingkungan dengan baik dan akurat. Yang selanjutnya ada sistem visual. Sistem visual atau sistem penglihatan adalah kumpulan organ dan proses yang bekerja bersama untuk memproses informasi visual dan menghasilkan persepsi visual pada manusia. Sistem visual terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama, mata. Mata ialah organ penglihatan yang terletak di rongga mata. Mata sendiri terdiri dari beberapa bagian seperti kornea, iris, pupil, lensa, retina, serta saraf penglihatan. Yang kedua, ada sistem saraf pusat.
meliputi otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan memproses informasi visual dari mata. Informasi dari mata diteruskan melalui saraf optik ke pusat pengolahan visual di otak. Yang ketiga, ada fungsi psikologis, meliputi persepsi pengenalan dan diinterpretasi visual oleh otak. Bagian ini membantu manusia untuk memahami informasi visual yang diterima dan mengambil keputusan berdasarkan stimulasi visual tersebut. Ketiga bagian tersebut bekerja sama untuk membentuk sistem visual. Manusia membutuhkan sistem visual untuk dapat memproses informasi visual dan menginterpretasikan dengan benar. Selanjutnya, proses retina. Retina adalah lapisan tipis jaringan saraf yang terletak di bagian dalam mata, tepat di belakang lensa. Proses yang terjadi di retina berkaitan dengan pengelolaan dan pengiriman sinyal visual ke otak dan diinterpretasikan. Proses di retina dimulai dengan sinar cahaya masuk ke mata melalui pupil. Cahaya kemudian difokuskan oleh lensa mata dan jatuh pada retina. Di retina terdapat dua jenis sel fotoreseptor, yaitu rod dan kon. Rod berfungsi untuk melihat dalam kondisi cahaya yang redup, sementara kon membantu kita untuk melihat warna. Sel fotoreseptor mengandung pigmen visual sensitif terhadap cahaya. Saat cahaya terserap oleh pigmen ini, maka akan mendorong fotoreseptor melepaskan energinya dalam bentuk listrik yang mengirimkan sinyal ke sel-sel bipolar. Sel-sel bipolar kemudian akan mengirimkan sinyal-sinyal ke sel-sel ganglion, sel terakhir sebelum sinyal akhirnya diteruskan ke otak melalui saraf optik. Selain itu, di retina juga terdapat sel-sel horizontal dan amakrin yang menghubungkan sel fotoreseptor bipolar dan ganglion sehingga memperkuat sinyal-sinyal visual. Setelah sinyal-sinyal visual dikirimkan ke otak, menjadi proses interpretasi yang melibatkan beberapa daerah yang berada di otak terlihat dalam persepsi visual seperti otak tengah dan korteks visual. Secara umum, proses di retina sangat kompleks dan melibatkan banyak jenis sel dan interaksi yang saling memperkuat untuk menghasilkan persepsi visual yang akurat. Korteks visual primer. Korteks visual primer adalah area korteks visual yang terletak di sekitar lobus occipitalis di otak. Area ini berfungsi sebagai tempat yang pertama kali mengevaluasi informasi visual yang diterima dari retina. Korteks visual primer menerima sinyal dari thalamus dan kemudian memprosesnya menjadi gambar dua dimensi sehingga kita dapat memahami dan mengenali suatu objek atau lingkungan. Selain itu, area ini juga terlibat dalam membentuk persepsi warna dan bentuk objek yang dilihat. Fungsi korteks visual primer sangat penting dalam memahami penglihatan manusia dan bagaimana sistem saraf mengelola informasi visual yang diterima. Yang selanjutnya, bidang reseptif sederhana dan kompleks. Bidang reseptif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Yang pertama, reseptif sederhana. Bidang reseptif sederhana terdiri dari sel-sel saraf yang merespon rangsangan sederhana seperti suhu, sentuhan, tekanan, dan rangsangan mekanis seperti getaran. Reseptif sederhana terletak di kulit, membran mukosa, rambut, telinga, dan retina. Hasil dari stimulasi reseptif sederhana secara khusus adalah respon yang sederhana juga, seperti refleks otot polos dan refleks kakus. Yang kedua, reseptif kompleks. Bidang reseptif kompleks terletak di sistem saraf pusat dan melibatkan proses kognitif dan emosional yang lebih tinggi. Ini terjadi ketika sel saraf menerima dan merespon informasi dari berbagai sumber, seperti visual, auditif, dan somatasensori. Hasil dari stimulasi reseptif kompleks dapat memicu respon yang lebih kompleks, seperti persepsi, pemikiran, perasaan emosi, dan perilaku.
reseptif kompleks dapat berperan dalam memperoleh pemahaman tentang realitas dan mempengaruhi perilaku individu secara keseluruhan. Contoh dari reseptif kompleks adalah otak, saraf optik, saraf telinga, dan kelenjar endokrin. Pada tahun 1950-an, David Hubel dan Thorsten Wilson menggunakan elektroda tipis untuk memulihkan aktivitas sel pada kucing dan korteks oksipital pada monyet saat mereka menyinari pola cahaya pada retina. Pada awalnya, mereka menampilkan titik-titik cahaya menggunakan sebuah proyektor slide dan layar. Namun, mereka hanya menemukan sedikit respon dari sel-sel kortikal. Yang selanjutnya, detektor fitur sel korteks visual. Detektor fitur sel korteks visual adalah neuron yang responsif terhadap fitur-fitur spesifikan dari objek visual seperti bentuk garis, sudut, dan kurva, orientasi tebal, warna, dan lain sebagainya. Detektor ini terletak di korteks visual, yaitu daerah di otak yang bertanggung jawab untuk merespon informasi visual detektor. Detektor fitur sel korteks visual memainkan peran penting dalam pengenalan objek dan penglihatan spasial, dan seringkali digunakan dalam pemrosesan gambar dan pengenalan wajah. Yang selanjutnya, perkembangan korteks visual. Pada awal kehidupan, korteks visual masih dalam tahapan perkembangan dan belum sepenuhnya terbentuk. Bayi baru lahir memiliki kemampuan visual yang terbatas, tetapi seiring dengan perkembangan konteks visual, kemampuan penglihatan mereka meningkat secara signifikan. Pada usia 2 tahun, korteks visual sudah mencapai tahap perkembangan yang cukup memproses bentuk, warna, dan gerakan, dan memungkinkan anak untuk mengenali objek dan wajah. Selama pada masa kanak-kanak, konteks virtual terus mengalami perkembangan dan memperkuat koneksi dengan area lain di otak. Hal ini memungkinkan anak untuk mengembangkan keahlian visual yang lebih kompleks seperti membaca, menulis, dan membuat gambar. Selain itu, korteks visual juga dapat beradaptasi dan mengubah cara pengelolaan informasi visual untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, seperti dalam situasi yang kurang cahaya atau dengan objek yang bergerak cepat. Pada masa dewasa, korteks visual masih terus mengalami perkembangan dan beradaptasi dengan pengalaman dan lingkungan. Pembelajaran baru atau pengalaman visual yang kaya dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memproses informasi visual dengan lebih baik dan lebih cepat. Namun, seiring dengan penuaan, korteks visual dapat mengalami penurunan fungsinya, seperti penurunan ketajaman penglihatan dan kemampuan untuk memproses detail halus. Yang selanjutnya, pemrosesan paralel di korteks visual. Pemrosesan paralel di korteks visual adalah proses pengelolaan informasi yang terjadi secara simultan atau berdasarkan banyak ceruk dalam area korteks visual. Pemrosesan paralel dapat terjadi pada banyak level korteks visual, dimulai dari retina hingga area visual primer atau V1, dan area khusus seperti area temporal dan parietal. Pertama-tama, informasi visual masuk melalui retina dan kemudian melalui jalur paralel ke berbagai area visual dari korteks. Di korteks, informasi tersebut kemudian diolah secara bersama dalam beberapa modul di dalam area ini, yang berfungsi untuk menghasilkan representasi yang lebih terperinci dan lebih berhubungan dengan dunia visual. Salah satu contoh pemrosesan paralel adalah pengenalan wajah. Proses ini terjadi di beberapa area korteks visual, serangkaian jalur yang berpengaruh dalam pengenalan wajah dan kemampuan kita untuk mendeteksi ekspresi wajah, serta perhatian kami terhadap wajah-wajah tersebut. Selanjutnya, pemrosesan mengenali wajah. Pemrosesan mengenali wajah adalah proses di mana sistem komputer atau teknologi pengenalan wajah dapat mengidentifikasikan dan mengenali fitur dan pola unik dari sebuah wajah individu
Proses ini melibatkan beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, deteksi wajah. Sistem komputer akan mencari gambar atau video untuk mencari area di mana terdapat wajah dan memperbesar bidang potensial di mana terdapat wajah. Yang kedua, penyesuaian wajah. Sistem kemudian akan menyesuaikan wajah di bidang potensial untuk memperoleh warna area wajah yang benar-benar tepat agar dapat diklarifikasi. Yang ketiga, pemisah fitur wajah. Sistem selanjutnya membuat representasi fitur wajah berdasarkan titik-titik penting pada wajah, seperti mata, hidung, mulut, dagu, dan sebagainya. Yang keempat, pemrosesan fitur wajah. Sistem melakukan analisis untuk membandingkan fitur dari setiap wajah yang diidentifikasikan dengan fitur wajah yang telah disimpan dalam data bank sistem. Yang kelima, pengenalan wajah. Sistem kemudian membandingkan fitur wajah dari gambar yang diidentifikasikan dengan data bank wajah yang telah disimpan sebelumnya. Jika terdapat kesamaan di antara dua fitur, penyimpanan data tersebut akan diberikan identitas wajah. Pemrosesan mengenali wajah sangat berguna dalam keamanan kriminalistik di mana teknologi pengenalan wajah dapat membantu untuk mengidentifikasikan dan menangkap pelaku kejahatan. Pada bidang keamanan, teknologi pengenalan wajah digunakan untuk kendali akses melalui pengenalan wajah pada pintu atau layanan keuangan untuk mengidentifikasikan atau verifikasi penggunaan atau nasabah. Selanjutnya, persepsi gerak. Persepsi gerak adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan gerak yang terjadi di sekitarnya. Persepsi gerak melibatkan indera penglihatan, vestibular atau keseimbangan, dan proprioceptif atau posisi tubuh. Persepsi gerak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memungkinkan kita untuk bergerak dengan koordinat dan menghindari bahaya. Misalnya, ketika kita berjalan di atas permukaan yang tidak rata, persepsi gerak memungkinkan kita untuk menyesuaikan langkah dan mempertahankan keseimbangan. Persepsi gerak juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi kesehatan, kelelahan, dan pengaruh obat-obatan atau alkohol. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan tingkat kepadatan lalu lintas, terutama ketika kita berada di jalan raya atau lingkungan yang padat. Yang selanjutnya, kebutaan gerak. Kebutaan gerak atau disebut juga sebagai kelumpuhan gerak adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya secara normal dan alami. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf atau otot yang mengendalikan gerakan tubuh. Penderita kebutaan gerak dapat mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu melakukan gerakan seperti berjalan, mengangkat benda, berbicara, dan lain sebagainya. Kebutuhan gerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cedera pada sistem saraf atau otot, penggangguan fungsi otak, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan sebagainya. Kondisi ini dapat mempengaruhi semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Untuk mengatasi kebutuhan gerak, penderita perlu menjalani terapi fisik dan cacat. Terapi ini bertujuan untuk memperkuat otot dan memperbaiki koordinasi gerakan. Penderita juga dapat menggunakan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu lainnya untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Pada kasus yang lebih parah, penderita mungkin memerlukan pembedahan atau pengobatan khusus untuk memperbaiki kondisi yang mendasarinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.